Ya, shalom. Jumpa lagi bersama dengan kami di acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan tentunya istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News Program. Ya, apa kabarnya teman-teman sekalian? Kita tetap berharap dan percaya bahwa kondisi Anda baik-baik saja, sama seperti bagaimana Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita. Amin. Ya? Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa apabila selama ini Anda sudah diberkati dengan Good News Program, support kami dengan cara subscribe di YouTube Anugerah Ministries, ataupun kalau Anda tahu ada Facebook Anugerah Ministries, langsung kasih like, oke? Right, topik kita hari ini apa, Deb? Hari ini topiknya adalah never give up atau tidak pernah menyerah. Ya, kita tahu memang di musim sekarang ini ada banyak sekali hal yang seakan-akan datang nyerang kita gitu loh ya. Istilahnya all hell broke loose. Tetapi sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa kita harus proses satu kualitas yang luar biasa, yaitu pantang nyerah. Gak boleh nyerah apapun kondisinya. Betul? Ya. Nah, oleh karena itu kita akan menampilkan seorang narasumber yang sangat memberkati Anda sekalian nantinya, yakni siapa? Namanya David Herson. Dia adalah seorang pemuda yang juga adalah pembicara, entrepreneur, dan content maker. Konten-kontennya juga lucu-lucu dan sangat memberkati banyak orang. Alright, oleh karena itu apapun yang menjadi masalah pergumulan daripada kehidupan Anda, jangan menyerah. Di layar televisi Anda, selama acara ini berlangsung, Anda bisa minta bantuan doa lewat SMS atau lewat WhatsApp atau lewat email, dan nanti akan ada pasukan doa yang akan membantu dan memberikan dukungan kepada Anda. Stay tune, mari kita sama-sama saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dalam hidup, mengalami kondisi sulit merupakan hal yang tidak dapat terelakkan. Meskipun kita melayani Tuhan serta hidup sebagai orang percaya, bukan berarti kita akan luput dari kondisi sulit dalam hidup kita. Bedanya adalah orang yang mengerti firman mengetahui bahwa kondisi sulit bisa jadi merupakan saat Tuhan mendisiplinkan dan memberikan kesempatan bagi kita. Semua tergantung respon hati kita. Good News episode Never Give Up, kedatangan narasumber yang memiliki kisah dan kesaksian hidup yang luar biasa. Di tengah masa sulit akibat pandemik, beliau bahkan tetap berkarya dan bersinar, menolak untuk menyerah kepada keadaan. David Herson, seorang entrepreneur sekaligus hamba Tuhan yang banyak melayani khususnya pada generasi muda. Image yang lucu dan humoris tentunya membuat kita berpikir bahwa hidupnya mulus-mulus saja. Padahal ada proses Tuhan yang menarik di hidupnya yang akan mengajarkan kita menjadi pribadi yang never give up. Langsung saja yuk saksikan cerita selengkapnya hanya di Good News Program. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Tema kita hari ini adalah Never Give Up. Seperti yang kami janjikan, kita akan tampilkan narasumber kita hari ini, David Herson. Alright, Bro David, apa kabar? Halo Kodan, halo Mas Jedeki. Ya, puji Tuhan, senang banget bisa ketemu kamu. Good News Program. Ketemu kamu lagi ya. Ini posisinya kamu sekarang ini, bisa cerita nggak di mana kamu sekarang ini? Kebetulan sekarang saya ada di Manado dan besok saya terbang ke Makassar terus lanjut ke Papua, ke Manowari. Wow. Jadi dalam kondisi pandemik seperti ini pun kamu masih sibuk traveling kemana-mana ya? Betul. Ya. Yang pertama traveling pelayanan, karena memang di beberapa gereja di luar Jakarta mereka sudah melakukan ibadah, tapi tetap sesuai dengan protokol dari protokol masing-masing daerah. Dan juga ada beberapa kerjaan yang mesti saya kerjakan, makanya mengharuskan saya untuk tetap traveling. Nah, doakan kemanapun saya traveling tetap dalam perlindungan Tuhan. Very interesting. Nah, bagi kami yang belum traveling nih, bisa kasih tips nggak pada waktu kamu di masa musim seperti sekarang ini kamu traveling, persiapan kamu seperti apa dan kondisinya kayak apa gitu, bisa cerita nggak? Oke, paling penting sebelum kita traveling ya, kita perlu pastikan kondisi kita sehat, itu harus. Makanya mumpung juga saya masih muda, terutama juga buat Anda semua, kalau mau traveling kemanapun, jaga kesehatan tubuh. Jadi mulai dari pola makan, pola tidur dijaga. Terus kemudian kalau mau traveling, terutama mau terbang kemanapun, kalau mau terbang ya karena di beberapa tempat mengharuskan kita harus melakukan rapid test. Jadi ya kesehatan perlu dijaga dan sesuai dengan protokol kesehatan.
kemanapun terbang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, iya. Nah, David ngurusin kerjaan, boleh diceritakan sedikit kerjaannya apa dan apakah selama pandemik ini tidak terkena dampaknya? Ya, kebetulan saya juga seorang pembicara, which is saya pelayanan juga kemana-mana, tapi memang dari 5 tahun yang lalu saya memulai sebuah bisnis dan pekerjaan, dan saya mengerjakan itu sudah dari beberapa tahun yang lalu. Dan kebetulan saya lagi expand pekerjaan yang baru, yaitu saya bersama dengan partner saya, namanya Riko Tambenawas, kami mengerjakan expand property di daerah Sulawesi Utara di Kota Manado. Dan yang kedua ada beberapa kerjaan yang kami sedang kerjakan di Papua. Ya, mantap, luar biasa banget. Bro, kita mau tanya nih, topik kita hari ini yang kita lagi bicarakan adalah never give up. Kita sama-sama tahu ya bahwa dalam musim seperti sekarang ini ada banyak sekali masalah-masalah yang membuat banyak orang itu kecewa, kemudian putus asa, kemudian tidak melihat hari-hari baik yang terjadi pada kehidupan mereka. Nah, kita ingin tahu nih bro, apakah bro juga mengalami tekanan-tekanan yang sama nggak? Semua orang pasti mengalami tekanan ya dalam hidup ya. Apalagi ya kalau bagi saya selama kita masih hidup kita akan mengalami tekanan, kita ngalamin proses kehidupan. Tapi saya belajar sesuatu, jadi bulan 2 itu saya memutuskan untuk pelayanan ke Australia. Tapi kemudian saya lockdown selama 4 bulan di Singapura. Dan selama lockdown itu saya belajar banyak karena beberapa hal yang saya kerjakan mulai terkena dampaknya. Terutama pekerjaan dan bisnis saya. Tapi itu justru selama pandemik saya belajar sesuatu bahwa pandemik ini justru melahirkan 2 tipe golongan orang, terutama orang Kristen. Tipe golongan yang pertama adalah orang Kristen yang justru karena pandemik menjadi malas, pandemik memunculkan orang Kristen yang pemalas yang kerjanya cuma makan, tidur, bangun, mandi, makan, tidur, bangun, mandi, makan, tidur, bangun, mandi. Sama main game. Makan, tidur, bangun, mandi, sama main game. Iya betul, makan tidur bangun mandi main game, makan tidur bangun mandi main game. Sama nonton Netflix bro, sama nonton Netflix. Atau yang kedua menghasilkan orang Kristen yang justru semakin ditekan, semakin diproses, semakin mengalami masalah, justru muncul orang Kristen yang menghasilkan sesuatu, yang justru memunculkan karya-karya baru dari dalam hidup mereka. Yes. Right, obviously saya yakin kamu masuk yang nomor 2 nih. Nah. Ya. Bagi teman-teman yang kita ngomong dulu nih, yang nomor 1 dulu nih ya. Bagi mereka yang misalnya kita kan istilahnya kita tahu bahwa kita nggak bisa menghakimi orang lain ya. Karena kita tidak tahu kondisi mereka atau latar belakang atau masalah kehidupan mereka yang sedang mereka alami sehingga menjadikan mereka istilahnya trap atau terkulung dalam kondisi seperti itu. Nah bisa kasih masukan nggak untuk teman-teman yang sedang mengalami kondisi yang pertama itu tadi? Buat teman-teman yang sedang mengalami proses tekanan atau keadaan yang kemudian bisnisnya berdampak karena masalah pandemi ini, saya cuma mau bilang begini, saya belajar dalam kehidupan saya bahwa iman dan pertumbuhan rohani itu ditentukan pada 2 hal. Yang pertama, orang kalau mau semakin bertumbuh ya harus dekat dengan Tuhan, dan kedua dekat orang-orang yang juga dekat dengan Tuhan. Tapi ngomongin tentang iman itu bisa dilumpuhkan karena 2 faktor. Yang pertama, omongan orang, dan yang kedua, keadaan yang sedang kita hadapi. Nah, saya belajar bahwa keadaan apapun yang sedang kita hadapi, jangan pernah iman dipengaruhi oleh keadaan. Apapun itu. Apapun itu. Jadi justru mulai berpikir begini, mulai berpikir punya mindset di tengah krisis dan kondisi pandemi ketika ditekan, justru berpikir Tuhan kira-kira apa ide yang baru yang Tuhan mau berikan padanya. Alright. Nah tetapi istilahnya, saya minta maaf sekali. Ya. Biasanya saya minta maaf sekali, banyak anak-anak Tuhan, terutama yang masih muda, dengan pandemik yang terjadi, ada beberapa mereka yang mesti harus dirumahkan, justru mereka menyerah dalam keadaan. Nah, detik di mana kita menyerah dalam keadaan, sebenarnya kita sudah mengakhiri kehidupan lebih dahulu. Wow, itu dalam tuh. Nah, makanya itu, kalau mereka udah terjebak nih, how to get up-nya, bisa ajarin nggak? Ya, saya percaya bahwa masing-masing kita ini diberikan talenta dan kemampuan untuk survive dalam hidup. Yeah. Makanya jangan pernah menyerah dengan keadaan. Nah, coba kembali ditilik di dalam diri kita, ada nggak potensi-potensi yang bisa kita munculkan? Nah, biasanya orang itu suka gengsi. Apalagi kalau misalkan dia biasanya pegang duit banyak, dia pegang uang banyak, terus kemudian karena pandemi bisnisnya turun, dia harus mengerjakan hal yang kecil, dia mulai gengsi.
Padahal orang lupa tidak ada hal yang besar kalau kita tidak percaya dalam hal kecil. Salah satu contohnya adalah saya terlockdown selama 4 bulan di Singapura. Nah, teman-teman tahu sendiri kalau kita tinggal di Singapura, 2 minggu aja, saya pernah hitung 2 minggu itu uang 10 juta lebih itu jebol. Artinya memang biaya hidup di sana tinggi. Nah, saya mulai berpikir, ini kalau tiap hari saya mesti keluar uang, makan mahal, kalau saya tidak produktif, maka saya bisa mati di negeri orang. Dan saya mulai berpikir, apa ya Tuhan ya, yang mesti aku buat, sekalipun hal itu kecil, tapi menghasilkan. Dan ternyata benar, saya mulai gali potensi. Saya dulu ada di dunia entertain, saya bisa ngajar vokal, saya bisa ngajar musik. Dan itu saya lakukan waktu saya ada di Singapura. Dan puji Tuhannya selama 4 bulan, saya bisa hidup dari apa yang saya kerjakan sebelum saya balik ke Indonesia. Wow. Jadi artinya murid-murid kamu ada di Indonesia, kamu ngajarin lewat Zoom gitu? Yes. Very interesting. Very interesting. Ya. Nah, mungkin ini latar belakang kita tarik dulu sih ya. Mungkin ada orang-orang teman-teman yang pengen tahu latar belakang David ini seperti apa sih, bisa cerita nggak? Mungkin apakah kamu dilahirkan anak orang kaya, semuanya serba tersedia dengan gampang gitu, bisa cerita nggak? Kalau mungkin teman-teman tahu tentang David Herson, jangan tahu David Herson yang buat konten followernya semakin hari semakin bertambah. Enggak. Jangan juga lihat seorang David Herson sebagai pembicara yang pelayanan ke sana ke sini dan memberkati banyak orang. Ya. Sebenarnya saya mau cerita sedikit bagaimana perjalanan kehidupan saya khususnya. Saya lahir dari keluarga yang sama sekali tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat hidup keluarga kami. Wow. Jadi mulai dari nenek moyang kami, satu pun tidak ada yang Kristen. Wow. Bahkan saya lahir, saya bukan orang percaya. Saya itu baru terima Tuhan sekitar SMP kelas 3. Dan saya itu lahir di sebuah kampung, tepatnya di desa namanya Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Lubanggai, Sulawesi Tengah. Wow. Oke. Ya, dan kampung saya, desa saya, kampung saya itu persis bergandengan, persis gandengan dengan hutan. Jadi waktu kecil, mama saya itu nggak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet. Gandengan dengan hutan persis. Gitu. Ya, kamu tahu di mana itu? Dekat itu ya, dekatnya Batu Rube. Ya. Oke, betul, keren. dekat Keren. Batu Rube, betul. Saya Ya, lahir ya, di ya. sana, kampung banget. Kampung Makanya banget masih ya. agak kelihatan sedikit nih wajah-wajah saya kayak kampungan juga. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, yang penting wajah kampungan boleh tapi orangnya nggak kampungan kan. Right, nah terus kemudian pengen tahu nih, kira-kira pada waktu kamu bertumbuh berarti bisa cerita sedikit nggak tentang masa kecil kamu? Ini very interesting. Ya, jadi masa kecil saya lahir di persis di pinggir hutan banget. Jadi biasa kalau kecil ya sukanya tuh main layangan, sukanya tuh main di sawah atau ngangon sapi. Nah ngangon sapi semua orang pasti. Jadi pasti tahu, saya itu waktu kecil jadi penggembala sapi lah ceritanya gitu. Keren. Nah, saya waktu kecil itu kalau ngelihat pesawat terbang itu udah amazed banget itu loh, udah terpesona banget. Wah keren ya pesawat terbang. Sampai kadang kalau pesawat terbang itu saya kejar gitu, di sawah-sawah saya kejar. Bro, Ya. lu ngejar pesawat ketangkep nggak akhirnya pesawatnya? Nggak bisa. Bikin sendiri lah pesawat-pesawatan dari kertas. Iya, betul. Iya, iya. Terus kemudian. Lihat pesawat itu kayak lihat apa gitu loh sampai dikejar-kejar di sawah kok Dan. Iya. Iya. Terus kemudian. Nah lalu. Dan kemudian ya itu saya dari kecil itu suka menulis daftar impian. Jadi waktu saya masih ingat SD kelas 2, SD kelas 3, dan saya itu suka nulis daftar impian. Oh ya nanti kalau gede pengen kemana. Saya masih ingat saya tulis itu satu negara yang ketika saya besar nanti saya pengen ke sana. Dan Mana negara tuh? yang saya tulis itu adalah Singapura. Wow. Oh, sudah menjadi kenyataan Nice. dong berarti ya. Tidak hanya menjadi kenyataan, tapi saya pernah tinggal lama 2 tahun lebih di Singapura. Oh wow, Very keren. nice, very Nah, nice, very tinggal nice. di daerah kecil itu yang di pinggir hutan itu sampai berapa lama? Sampai kamu usia berapa tahun? Sampai saya SMP kelas 3. Oke, terus Oke. pindah kemana? Nah setelah SMP kelas 3, karena saya itu mulai dari SD, SMP, saya nggak pernah peringkat 3. Mulai dari SD, SMP, saya selalu peringkat 1, 2, 1, 2, 1, 2. Karena Nice. saya tahu untuk mengejar impian, maka saya harus jadi bintang di kelas. Dan itu yang saya kejar. Nah itu yang saya dorong setiap anak-anak Tuhan. Kita boleh beriman, tapi harusnya kita selalu berupaya, berjuang untuk menjadi yang terbaik dalam hidup. Alright. Nah terus kamu setelah itu perjalanannya kemana? Nah, setelah SMP, saya pindah ke kota namanya Lubanggai. Nah, lihat Right. Lubanggai aja, itu udah terpesona banget, udah wah banget. Itu kota bagus banget loh, airnya, lautnya Iya. biru, Betul. berada di pinggir
lautan Betul. jelas itu Iya. ya. Itu kami menikmati Betul. banget gitu. Apalagi kalau Makan misalnya ikannya. makan ikan bakar. Aduh, gitu. ikannya seger Sedep banget. banget. Ya, Kan ikan di itu Jakarta udah mati ribuan Kodan kali. kalau di Jakarta kita makan ikan paling kan rasanya asem, manis atau pedas. Tapi kalau di Luwu Banggai lain, sekali gigit surga terbuka, malaikat turun menari-nari saking enaknya. Iya, percaya. Iya. Apalagi kalau misalnya dioles sama minyak babi ya. Nah, Masa iya ikan pakai minyak babi? gitu. Oke, Iya, terus di Lubuk itu berapa tahun? Nah, di Luwuk itu 3 tahun. Jadi di Luwuk itu 3 tahun, kebetulan saya tinggal. Nah, awalnya dulu saya bukan orang percaya, saya bukan orang Kristen, keluarga juga keluarga besar, bukan orang Kristen, bukan orang Ya. percaya. Sampai kemudian saya bertumbuh mengenal Tuhan dan saya bertumbuh di pastori yang saya tahu ketika saya ada di pastori itu, saya mengalami masa didikan Tuhan. Jadi kerjaan saya di pastori itu waktu itu ngasih makan babi, bersih-bersih ngepel gereja, terus kadang ya serok-serok kotoran anjing gitu-gitu. Itu kerjaan saya, tapi saya lakukan dengan setia. Dan saya masih ingat, biasa kalau setelah pulang sekolah, biasanya saya itu suka nyuci mobil pendeta di gereja itu. Nah, sambil saya bilang gini, kalau setiap nyuci mobilnya pendeta, suatu saat saya akan punya mobil juga nih. Amin. Begitu ngepel rumahnya, suatu saat saya akan punya rumah juga nih. Nah, Amin. puji Tuhan. Nah, ternyata Tuhan jawab itu, ya puji Tuhan lah Kodan. Sekarang udah nggak kepanasan, nggak kehujanan karena berkat Tuhan yang waktu itu. Alright, luar biasa. Yeay. Tapi untung loh kamu nggak bilang suatu hari gua juga punya babi sendiri gitu. Jadi peternak dong. Alright. Nah, mau tanya nih, pada waktu kamu ada di pastor itu, kenapa kamu kok bisa ada di sana? Jadi hari itu saya jauh dari orang tua. Karena saya jauh dari orang tua, dulu nggak ada handphone, ya namanya masih di kampung. Terus kemudian saya ditawari untuk tinggal di pastori. Nah, jujur saja, saya waktu tinggal di pastori itu belum jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Saya jujur aja, waktu itu saya tinggal di pastori agar saya bisa dapat makan. Dan yang kedua, saya bisa tinggal, nggak kehujanan. Karena memang di Luwu Banggai itu saya nggak punya keluarga sama sekali. Karena saya memang dari kampung. Jadi waktu tinggal di pastori itu awalnya supaya nggak kelaparan aja. Supaya nggak mati di jalan. Wow. Tapi justru di situ Tuhan pakai keluarga pastori ini untuk mengenalkan Yesus kepada saya secara Nah, pribadi. itu seperti Dan apa saya perjumpaan suka dengan Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu itu? Bisa diceritakan nggak? Perjumpaan dengan Bagaimana, Tuhan sorry, Yesus. Titin? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus waktu di pastori itu seperti apa sehingga membuat Nah, kamu terima Tuhan? Waktu di pastori itu, saya mengenal Tuhan itu karena saya lewat, saya waktu di pastori itu saya melihat pendetanya mulai pelayanan, terus kemudian saya belajar dari orang Kristen itu satu nilai, yaitu kasih. Tapi itu belum sungguh-sungguh. Itu sama Tuhan itu baru mengenal Tuhan lah, belum sungguh-sungguh. Karena setelah dari pastori itu, saya sempat ke Surabaya, terus saya sempat ke Jakarta jadi anak band, tambah hancur lagi waktu saya jadi anak band. Hancurnya maksudnya gimana? Nah, setelah saya dari Luwu Banggai, saya ditawari untuk sekolah pendeta. Nah, sekali lagi karena cita-cita saya itu terlalu tinggi, saya mau-mau aja dari Luwu untuk sekolah pendeta di Surabaya. Tapi sebenarnya saya ke Surabaya itu tidak sekolah pendeta, tapi supaya di jalan saya bisa menginjakkan kaki di tanah Jawa. Jadi istilahnya escape plan lah gitu ya. Jadi Betul. apapun ditawari dengan cara apapun juga, asal bisa keluar dari pulau itu kamu bisa akan lakukan. Betul. Right. Nah, sampai kemudian ketika saya di Surabaya, justru saya bandel. Sampai kemudian saya ke Jakarta, saya buat sebuah grup band, dan hari itu saya masih ingat hari itu zaman-zamannya inbox sama dahsyat. Jadi dengan teman-teman itu kita ngeband, namanya juga anak kampung ya. Namanya juga anak kampung di kota besar, lihat Jakarta itu wah banget. Jadi apa yang saya lakukan, mulai bandel-bandelnya anak remaja itu mulai muncul. Dari situ saya ngeband, saya ingat saya dikontrak sama Yamaha selama hampir 2 bulan. Dan saya dapat jadwal manggung, tur dari Jawa, Bali, itu rata-rata 1 bulan dapat jadwal 25 kali manggung. Uangnya lumayan. Saya masih usia 18 tahun, pegang uang 20-30 juta. Tapi justru di situ, dari anak kampung di Jakarta, saya terjebak, saya pakai narkoba selama 3 tahun, jatuh dalam dosa
anak-anak muda free sex, tiap malam saya mabuk, dugem, saya lakukan hal-hal yang benar-benar I can say that I'm bad, I'm really bad waktu saya ada di Jakarta. Right. Tetapi hal itu rupanya ada suatu pengalaman yang sangat mahal ya kita lihat ya. Kemudian turning around kamu sebagai penutup daripada segmen ini bisa ceritakan nggak? Nah, hari itu saya ngalamin masa kekeringan. Artinya saya punya uang. Di usia 18 tahun saya sudah punya uang. Di usia 19 tahun saya sudah punya fasilitas. Tapi saya ngerasa kok kering ya. Dan hari itu saya punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya hari itu ingat teman saya bilang begini, kalau suatu saat kamu butuh Tuhan, kamu panggil Tuhan. Saya masih ingat saya tinggal di apartemen Miami Bay, Kelapa Gading. Dan hari itu di tengah-tengah kondisi saya mengalami kekeringan, di tengah-tengah kondisi saya depresi banget, padahal punya uang. Itu yang saya tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur ketika kita punya uang. Orang paling bahagia itu bukan karena punya uang. Tapi ketika Yesus dan hadiratnya ada di dalam hati mereka. Amin. Nah hari itu saya mulai menyadari gini, Tuhan kok hidupku hancur banget ya. Sampai kemudian saya ingat teman saya, kalau kamu butuh Tuhan, kamu panggil Yesus hari itu. Apa yang saya lakukan? Saya lipat tangan, saya tutup mata. Nah begitu saya panggil Yesus, nama Yesus, begitu buka mata saya berharap bahwa Yesus langsung datang di depan saya, langsung bilang, I am Jesus, you call me. Tapi ternyata enggak. Tapi hari itu saya tidak menyerah, tiba-tiba saya lipat tangan lagi, saya berdoa sambil saya bilang begini, Tuhan Yesus, tolong datangi saya dong Tuhan. Dan hari itu tidak sampai 5 menit, tiba-tiba saya merasakan ada satu pelukan yang manis dari belakang. Dan tiba-tiba air mata saya tumpah di apartemen Miami Bay lantai 22. Saya nangis, saya teriak dan saya bilang, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. That's my turning point. Wow, luar biasa banget. Ini menarik banget. Boleh tahu bro, dulu grup band kamu namanya apa? Namanya Patra. Patra, oke. Grup bandnya masih ada sampai sekarang? Sudah bubar dan puji Tuhannya, 5-5-nya bukan anak Tuhan. Puji Tuhannya, 4-4-nya udah jadi orang percaya dan 2 dari kita sudah jadi pendeta dan hamba Tuhan, termasuk saya. Siapa teman-teman kamu personelnya yang sudah jadi hamba Tuhan, siapa aja, dan satu yang masih ketinggalan? Semoga ini akan menjadi satu pengingat buat dia bahwa Tuhan juga memanggil dia. Siapa? Sebutin aja. Oke. Ini ada cerita yang sangat-sangat unik dan lucu. 5-5 ini kami tahu dosa masing-masing ya. Jadi 5-5 ini kalau boleh, ini memang agak vulgar sedikit. Jadi 5-5 ini ya tidur sama-sama lah, maaf. Minumnya sama-sama, mabuknya sama-sama, bandelnya sama-sama. Sampai di satu titik ketika saya bertobat, saya terima Tuhan sungguh-sungguh. Terus kemudian saya punya teman namanya Refli kemudian bertobat. Nah Refli ini dia pemakai narkoba sudah 7 tahun. Wow. Dia lihat dari hidup saya ketika saya bertobat, menerima Tuhan sungguh-sungguh sampai saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Kemudian Refli juga bertobat. Nah kemudian saya punya teman namanya Daniel juga bertobat. Nah, saya punya teman namanya Frando ini anak gembala, salah satu gembala GKPI di Bekasi. Anak gembala tapi bandelnya minta ampun, tapi kemudian dia bertobat dan sekarang meneruskan pelayanan papanya di GKPI Bekasi. Dan kami masih punya satu teman, tapi tenang aja, satu teman ini tiap hari dia dapat firman, tiap hari kadang kita telepon, kita layanin dia. Dia ngerti bahwa kita peduli atas hidupnya dia. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, dia pasti akan terima Tuhan. Ya, melalui Good News program nanti teman kamu yang satu ini akan diingatkan Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan dia akan bertobat, dilawat habis-habisan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke bro, kita akan take a break dulu ya. Dan kita percaya bahwa nanti pemirsa sekalian kita akan kembali menikmati perbincangan dengan seorang muda yang luar biasa, yang berapi-api, dan bagaimana Tuhan melawat kehidupannya. Jangan kemana-mana, apabila Anda mempunyai masalah dan pergumulan dalam kehidupan, di layar televisi atau gadget Anda bisa langsung segera hubungi kami. Sekarang juga tim doa sedang menanti Anda, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan Anda. Stay tune hanya di Good News program. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya.
Mantap David, Keren. emang Ya. anak band luar biasa nih. Mau Nih, tanya nih, ada sisa-sisa dari band kemarin ya. Ya. Emang kemarin di band itu main apa? Kemarin kebetulan atas karena anugerah dari Sang Pencipta, Tuhan kasih kemampuan untuk nyanyi. Jadi Oh, dia memang Alright. vokalis. ya cuma sayangnya hari itu waktu di band suaranya dipakai yang pertama menghasilkan uang dan yang kedua ini banyak yang bandel-bandel nih para penyanyi-penyanyi ini untuk menggait-gait yang itu. Jadi makanya kalau dulu ketemu Kodan pasti saya dioles minyak babi duluan. Oke. Nah pengen tahu bro, lagu tadi itu makna pribadinya buat kamu apa gitu? Oke, lagu ini bicara banget itu sekitar 6 tahun yang lalu ketika saya sedang dalam keadaan benar-benar ngalamin proses Tuhan. Saya masih ingat ketika saya bertobat terus kemudian saya ke Surabaya untuk sekolah di sekolah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya, which is saya jebolan dari sana. Dan hari itu saya ingat persis sebagai seorang hamba Tuhan muda, tapi ternyata saya mengalami proses dari Tuhan yang nggak mudah banget, di mana di usia 21-22 tahun saya ngalamin proses yang mesti harus hidup sendiri. Ketika itu saya jadi seorang hamba Tuhan dan saya benar-benar dilecehkan, dipandang sebelah mata dengan keluarga besar saya. Sampai papa saya itu bilang begini, kamu jadi pendeta mau makan apa? Bahkan yang lebih menyedihkan adalah di usia itu saya punya pacar yang which is jadi mantan pacar saya. Mamanya bilang begini, kamu jangan pacaran loh ya sama David Hirson itu. Kenapa? Karena dia itu pendeta gembel, gak punya apa-apa gitu. Waduh, bener-bener berderai air mata. Tapi lagu ini mengajarkan saya bahwa apapun yang terjadi, percaya bahwa jejak Tuhan, panggilan Tuhan atas kehidupan kita gak pernah salah. Nah, saya selalu Amen. punya prinsip dalam hidup saya adalah percayalah bahwa setiap proses pasti akan membuat kita progres. Dan Ya. hari itu ada satu quote yang juga memberkati saya, yang benar-benar saya dapat rema pribadi saya dengan Tuhan, bahwa di balik setiap air mata, Tuhan pasti akan mampu mengubah air mata untuk menjadi permata. Amin. Tapi bro, kamu tahu nggak? Kamu harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah melecehkan, menghina, merendahkan kamu loh. Karena Setuju. Karena kalau enggak, kamu nggak akan jadi seperti hari ini. Justru pada waktu Iya. karena apa ya? Benar nih, Kodan. Kita melihat ada orang-orang yang hidupnya sangat nyaman. Dan kalau orang di sekelilingnya tuh ngomongnya berhati-hati banget gitu loh. Nanti nyinggung perasaan karena nanti David ini orangnya sensitif lah dan lain-lain lah. Nanti Betul, takut bunuh betul, diri betul. lah. Justru kamu harus berterima kasih dengan kondisi yang begitu ganas menghajar kamu. Menghimpit Setuju. kamu, mencet kamu. Sehingga akhirnya secara mental kamu tapi dihancurkan, tahan gemblengan. diremukkan. Dan kemudian Betul, akhirnya betul. kamu menjadi tahan gemblengan. Dan kamu menjadi Ya. seperti benar-benar seorang David yang Tuhan inginkan seperti nama kamu. Amin, Betul nggak? amin. Ya. Ya, tapi memang benar sih Kodan, memang benar bahwa kalau kita benih unggul ya, tidak ada pupuk yang paling menyuburkan kecuali sampah dan kotoran. Oke, nah David, aku curious nih, pengen tanya, mulai kapan kamu bikin konten yang kamu pasang baik di Instagram ataupun di TikTok gitu yang asik banget gitu kalau ngelihatnya? Jadi sebenarnya memulai pelayanan di media sosial itu sudah dari 2 tahun lalu. Jadi sejak mulai hype-hype-nya tentang Instagram ya, tapi memang belum diseriusin. Sampai kemudian mulai dari tahun lalu itu saya buat sesuatu yang saya berpikir begini, kalau saya cuma khotbah di satu gereja, paling yang cuma dengerin itu ya jemaat-jemaat di situ aja. Betul. Tapi kalau saya melayani lewat media, yang dengerin saya dari Sabang sampai Merauke, bahwa bahkan orang di seluruh penjuru dunia, mereka bisa dengerin pesan-pesan itu. Nah, Betul. awalnya saya cuma posting potongan-potongan video khotbah saya. Tapi kenapa ya, kok kadang gitu, yang justru pesannya bagus, tapi yang nonton itu cuma sedikit gitu. Sampai terus kemudian Tuhan kasih hikmat, bener makanannya enak, tapi cara penyajiannya juga harus enak. Nah dari situ, sejak saya lockdown selama hampir 4-5 bulan waktu saya di Singapura, saya mulai berpikir bagaimana saya mengembangkan pelayanan media sosial saya untuk lebih kreatif. Jadi makanannya tetap sama, taste-nya sama, tapi cara penyajiannya beda. Sampai kemudian orang itu sedang ditampar, tapi tidak sadar bahwa di balik tamparan itu ada pelukan. Kira-kira begitu. Iya, iya. Oh, Ini termasuk yang Pak oke. Pendeta boleh pacaran nggak sama ini gitu ya? Gua oles lu. Ntar. Berarti ini Ya, betul. Sampai Berat- kemudian itu jadi trademark buat saya, kayak branding pribadi. Wah, pendeta, ku oles kau nanti pendeta. Gitu-gitu. Kalau nggak bertobat, ku oles kau. apa
Apa sih oles-oles? Gue nggak ngerti sampai sekarang apa yang Terangin bro, dioles. terangin bro. Ini maaf nih, istri saya agak kuper nih. Iya. Ku oles kau nanti. Jadi sebenarnya kalimat ku oles itu muncul ketika saya waktu bulan Desember diundang pelayanan Natal di Kota Medan. Jadi hari itu wali Kota Medan buat pelayanan Natal. Terus saya ketemu sama salah satu ibu-ibu Batak. Tahu kan inang-inang Batak kalau Iya. ngomong kan cerocos banget kan? Iya. Nah, dia ini punya anak laki. Anak lakinya ini udah dibilangin, kamu jangan rokok ya, kamu jangan mabuk-mabukan ya, kamu jangan minum tua dan arak. Anaknya ini bandel banget. Sampai dia bilang begini, pendeta, doakanlah itu pendeta. Kalau dia tidak bertobat pendeta oles sajalah dengan minyak babi dia. Nah, kata-kata itu muncul yang selalu jadi bahan celetukan saya waktu saya khotbah atau diundang waktu jadi pembicara. Ngerti? Oke, Oles jadi kalau kau nggak nanti. berubah dioles, Iya, benar. ya. Gitu. Nah, berarti untuk pelayanan sosial media justru David itu menjadi lebih kreatif sejak adanya pandemik dan harus lockdown ya. Nah, bisa kasih contoh nggak? Bener. Bisa kasih sangat contoh benar nggak gini. yang sudah pernah kamu bawakan yang sampai view-nya itu banyak banget gitu? Ya, jadi memang dari sejak pandemi itu saya mulai berpikir kreatif. Saya masih ingat persis bulan Februari itu mungkin followernya masih 20.000 sekian. Tapi begitu saya buat sesuatu yang kreatif, lebih enak dicerna, lebih enak diterima, bahkan yang terima itu bukan hanya kalangan Kristen, tapi kalangan yang di luar Kristen juga. Mereka menikmati video-video pesan sederhana yang saya berikan kepada mereka. Nah, salah satu contoh konten yang saya buat adalah ketika ada orang yang bertanya dan DM ke saya, Pak Pendeta, boleh nggak sih Pak Pendeta pacaran beda agama? Kau itu macam-macam. Tuhannya sama saja, belum tentu langgeng sampai mati nanti. Ada juga orang yang Tuhannya sama, di tengah perjalanan cerai. Kalau kau macam-macam, ku oles kau dengan minyak babi. Kau, ku oles kau nanti. Nah, biasa dipotong-potong. Kau itu. Nah, saya tuh suka. Padahal saya ini ibaratnya gini, gua bukan orang Batak gitu. Saya tuh suka dengan culture budaya Batak yang apa adanya gitu loh. Kalau tidak suka, Bang, tidak suka aku sama kau Bang. Ini pasti teman-teman Batak kalau nonton pasti setuju dengan saya. Orang Batak itu benar kalau ada istilah BTL, Batak tembak langsung. Nah, jadi orang Kristen itu harus gitu, nggak usah pura-pura, nggak usah pakai topeng, tembak aja langsung lah kalau Iya, saya iya, Mbak bertobat. langsung. Kalau ya. orang Papua gimana Bu? Kalau orang Papua gimana? Kalau orang Papua, kakak, kau tidak bertobat kakak, aku baptis kau di kolam buaya. karena Tuhan bawa saya pelayanan udah dari Sabang sampai Merauke dan saya udah mulai list provinsi mana, puji Tuhan semuanya sudah gitu loh. Jadi saya tahu belajar dialek atau action orang bicara di masing-masing daerah. Ya, kalau Debbie sama Kudan mau minta apapun saya bisa ya, tiruin. kalau orang Makassar deh, gimana? Silakan orang Makassar. Kalau orang Makassar, tidak Ci kakak, tidak Ci kau bertobat, kalau tidak Ci kalau tidak ku oles kau kakak gitu. Pakai mi, pakai ji, Iya, pakai tambahin lah, tambah mi dan ji-nya tambahin dong. Kurang tuh berarti. Gimana? Kurang mulus. Kurang. Ya, kalau orang Makassar itu gini, kalau orang Makassar kalau ditanya, sudah ke gereja? Sudah Kipa. Kau dapat firman apa? Lupa Kipa. Kau lupa dapat firman apa? Lupa Kipa. Jadi waktu ibadah kau ngapain? Aduh, tidur Kipa le. Kalau orang Surabaya gimana bro? Orang Surabaya bro? Kalau orang Surabaya, iya bro. Kues no. Iya, wah, aku belajar ngampuni nang gereja. Opo? Konco-konco ku didingi bencekno kabeh. Oke. Makanya bertobat bro. Kalau manggil bro itu bertobat bro. Tak oles panjang. Right. Keren. Iya, Terus iya, iya. setelah berubah menjadi kreatif itu followernya nambah sampai berapa? Ya, dari 20.000 terus kemudian nambah sekarang jadi 67,7 ya kalau nggak salah hari ini. Wow. 67,7 orang. Keren. Dan ini yang luar biasanya adalah percaya atau enggak bahwa saya pimpin sejak masa pandemik sampai hari ini, saya pimpin mungkin kalau saya tidak salah 7 atau 8 orang dari seberang yang saya intens layani sampai kemudian menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi hidupnya. Wow. Haleluya. Media Luar is biasa. very powerful.
Yes, Ya, yes. ya. Mantap. Luar biasa bro, memang benar ya. Maksudnya sebagai anak Tuhan, panggilan hidup kita yang pertama adalah menjadi saksi buat Kristus ya. Karena kita adalah perwakilan kerajaan surga, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, nggak masalah kita lahir di mana, kita dibesarkan dengan cara apapun juga. Selama bagaimana Tuhan bisa melawat dan merubah kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan, betul nggak? Ya, Amin, amin. betul. Iya. Bro bisa ceritakan nggak ini untuk segmen berikutnya nih ya, sampai nanti habis. Yuk kita diskusi tentang kondisi Indonesia nih, tentang bisnis dan yang lain-lain. Gimana nih bro? Kondisi tentang Indonesia, kebetulan atas anugerah Tuhan saya dekat dengan beberapa yang memang anak-anak Tuhan, mereka ada di dunia usaha. Dan kemudian selain saya juga dekat dengan para pengusaha, saya juga dekat dengan para pemangku jabatan. Nah kebetulan kami punya sebuah wadah organisasi yang terus kemudian di-mentoring dengan beberapa orang-orang yang hadir di pemerintahan. Nah ada di dalamnya ada beberapa anak-anak Tuhan yang dipilih sama Pak Jokowi sebagai menteri, terus ada juga beberapa mereka yang ada di daerah, ada gubernur, ada bupati. Memang kondisi bangsa kita lewat pandemik ini sedang mengalami krisis ya. Hampir semua negara juga mereka berteriak bahwa wow ini kami sedang mengalami resesi, ekonomi sedang ambruk. Tapi ini yang saya percaya bahwa anak Tuhan justru saat mengalami tekanan justru muncul siapa dia yang sebenarnya. Amin. Ya. Lalu apa yang bro akan lakukan atau apa yang mereka akan lakukan terhadap kita nih sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang pemangku pembangku ini harapkan gitu? Ya, untuk beberapa pembina-pembina kami, terutama mereka yang ada di para pemangku jabatan, mereka berharap bahwa terutama juga untuk anak-anak Tuhan, ayo mulai dari apa yang terjadi ketika kita mengalami masa pandemi ini, mulai berpikir bagaimana kreatif dan menghasilkan serta menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu. Nah, saya punya prinsip dalam hidup saya bahwa ada dua tempat yang mesti beres kalau kita hidup. Yang pertama, hati kita mesti beres karena itu kita dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua ini paling penting, jangan cuma hati beres tapi kantong juga harus beres. Kenapa? Karena kalau kantong tidak beres itu akan jadi sumber masalah. Yeah. Makanya kalau kita ngelihat orang Kristen itu jangan cuma ngelihat orang Kristen di gereja, didoakan, terima firman. Ya benar gitu loh, hatinya beres, tapi gitu. Ternyata karakter nggak beres, untuk keluar dari sifat pemalas nggak beres. Akibatnya ada banyak anak Tuhan susah diberkati bukan karena Tuhan tidak bisa memberkati, tapi Tuhan nggak punya alasan kenapa harus memberkati mereka. Wow. Kristen iya, pakai kalung salib iya, tapi males iya. Justru di tengah pandemik ini menyerah dengan keadaan. Akibatnya gitu, akibatnya hancurnya bukan karena Tuhan tidak bisa tolong, tapi hancurnya karena tidak mau untuk bangkit dan kemudian hidupnya dipengaruhi oleh keadaan. Jadi anak-anak muda, terutama yang seperti saya, rekan-rekan saya, ayo kita bangkit justru di tengah pandemik ini. Justru kalau satu buah semakin diperas akan memunculkan sari yang sangat murni. Oke, nah ada usul apa saran mungkin buat anak-anak muda yang saat ini katakanlah sedang mencari pekerjaan, karena ada juga nih ya, maksudnya kan lulusan yang kemarin, semester yang kemarin itu tentunya setelah lulus kuliah harus cari pekerjaan dong ya, tapi karena pandemik akhirnya malah banyak lapangan pekerjaan yang tidak ada lowongan gitu. Jadi bagaimana dengan kasus yang seperti itu, David? Kalau buat saya JDV bahwa lowongan itu selalu ada. Gini, lowongan itu ada karena dua faktor. Yang pertama diberikan atau yang kedua menciptakan. Nice. Nah anak muda jangan mencari lowongan, tapi ciptakan lowongan yang kita nyemplung sendiri di dalamnya. Alright. Nah saya percaya kalau kita melihat Daud itu jadi raja, terus kemudian memimpin jutaan orang Israel, itu karena Daud mampu dipercaya ketika mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saya belajar banget kenapa sampai kemudian nama saya Daud. Jadi karena Daud itu gini, dia cuma menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia kasih nyawanya. Itu terbukti ketika dia berhadapan dengan Saul, ketika dia mau menghadapi Goliat, dia bilang begini sama Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi kalau ada singa atau beruang, berusaha menerkam, hamba akan pegang janggutnya, hamba akan bunuh. Ya ampun, kalau buat gua ya, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, datang singa, gua bilang sama singa, makan tuh kambing. Demi 2-3 ekor, mempertaruhkan nyawa. Dan Daud, Alkitab mencatat masih kemerah-merahan. Beberapa ahli teologi yang mencatat, mereka percaya Daud usia 17-18 tahun. Ini yang saya percaya. Ayo teman-teman muda, ciptakan peluang.
ciptakan lowongan sehingga kita nyemplung di dalamnya sekalipun itu kecil. Tapi percayalah, pegang janji firman Tuhan. Barang siapa yang percaya dalam perkara kecil, dia akan cakap dan diberikan perkara yang besar. Alright. Nah, masih nggak ada harapan bagi orang-orang yang melihat misalnya gini nih. Bagi anak-anak muda yang mereka graduate atau lulus atau wisuda di tengah-tengah corona. Kita akan tahu kayaknya keren banget tuh ya. Wisudanya harus istilahnya pakai Zoom dan yang lain-lain dan online. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu istilahnya kalau kamu jadi mereka nih, David. Kita tahu nih sebagai tadi kamu bilang anak muda itu jangan cuma mencari lowongan tapi ciptakan lowongan. Nah, kalau kamu misalnya sekarang nih, kamu mulainya di musim sekarang ini di 2020 bulan 7 kemarin kamu wisuda nih ya. Jadi istilahnya kan biasanya fresh graduate itu selalu penuh dengan ideologi. Tetapi dihantam dengan tsunami corona ini mereka langsung kleper-kleper gitu loh. So what do you do kalau misalnya kamu jadi mereka? Kalau saya, semisal saya bahwa bulan 7 kemarin 2 bulan yang lalu kemudian saya baru fresh graduate. Saya selalu punya prinsip begini. Yang menentukan berhasil dan tidaknya itu bukan keadaan. Tapi yang menentukan berhasil dan tidaknya itu adalah kita. Makanya waktu kita jadi anak muda mindset kita mesti benar. Jangan terus kemudian menunggu kesempatan tapi ciptakanlah kesempatan. Dan buat saya kesempatan itu selalu ada. Nggak ada yang namanya tidak ada kesempatan. Karena begini, Tuhan itu kasih kesempatan setiap hari ada yang bisa kita kerjakan. Wow. Contoh, salah satunya contoh begini. Kalau misalkan kita sedang melamar di sebuah company atau perusahaan belum diterima karena masa pandemik seperti ini. Ayo pakai sosial mediamu seperti Facebook, seperti Instagram, seperti WhatsApp. Pakai untuk apa? Untuk buat sesuatu yang menghasilkan. Salah satunya kita nggak punya pabrik, tapi kita punya kenalan yang punya produk. Jadi kita pakai sosial media kita untuk kita bantu jualin produk itu. Dan begitu produk itu dijual, kan kita dapat uangnya kan? Jadi ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Daripada kita cuma pakai sosial media kita nggak jelas, cuma posting foto-foto yang nggak jelas, atau kita posting di Instastory yang nggak jelas, mulai berpikir bagaimana kita menghasilkan. Nah, saya nggak tahu ya dengan teman-teman muda, tapi saya tuh selalu tanamkan hidup saya, kalau apalagi yang laki-laki, kalau usianya sudah 20 tahun lebih, kalau kita masih minta duit sama orang tua, buat saya tolong jangan tersinggung. Anda bukan laki-laki gitu loh. Wow. Karena dari kecil, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kita mintain duit terus sama mereka. Makanya saya buat satu konten. Jangan berani pacaran kalau duit jajan aja masih minta orang tua. Setuju. Kalau masih minta duit orang tua pacaran, ku oles kau. Iya, makanya kalau yang pacaran laki-laki atau perempuan model begitu, ini mereka itu perlu dioles. Iya, ku oles kau nanti. Oke, good. Kita akan take a break dulu ya, silakan. Ya, Good. tapi Thank sebelum you. break pemirsa ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Dari seorang pemirsa bilang gini, Shalom good news, saya berterima kasih atas bantuan doanya. Papa saya sudah sebulan sakit di rumah, tidak bisa ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Tapi mujizat Tuhan itu sungguh ada. Minggu lalu tiba-tiba papa saya sudah bisa duduk walau cuma sebentar dan keadaannya semakin membaik. Yesusku luar biasa. Wow. Amin. Dahsyat. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau di layar gadget. Bisa juga menghubungi lewat email ke doa@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk berdoa buat saudara sekalian. Ya, tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Kalau kita misalnya bisa pastikan bahwa hari ini adalah tanggung jawab saya. 24 jam Tuhan sudah berikan buat saya. Kita tahu ya, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja. Nah, kalau kita misalnya gagal untuk menelaah. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program. Langsung aja kembali kepada narasumber kita, David Herson. Nah, David, adakah kata-kata wisdom dari David nih ya, terakhir sebelum berpisah dengan pemirsa sekalian? Silakan disampaikan. Iya, saya menghidupi quotes ini dan saya percaya bahwa ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Percayalah dalam hidup kita selalu mengalami proses karena memang proses tidak bisa kita hindari.
karena proses itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tapi saya percaya bahwa setiap proses akan membuat iman dan berkat semakin progres. Dan memang ketika di proses memang menyakitkan. Saya udah ngalamin ketika saya direndahkan, saya dilecehkan. Tapi itu tadi, bahwa kalau kita benih unggul, kita memang perlu pupuk. Dan tidak ada pupuk yang sangat menyuburkan kecuali sampah dan kotoran. Sampah itu memang bau, tapi biarin aja kalau orang ngomongin kita, ngerendahin kita. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh omongan orang, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata ya, maka Tuhan akan jadikan ya. Dan kalau Tuhan sudah angkat kita kepala, maka Tuhan akan bawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap percaya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan percayalah dengan sungguh-sungguh, melayani lebih sungguh, bekerja lebih keras, pasti hidup kita diberkati Tuhan. God bless you. Oke, mantap, Thank luar you, biasa. David. Thank you David untuk waktunya ya. Kita sangat terima diberkati kasih, sekali. Kodan, JDV. Right, jangan offline dulu ya. Thank you. Sebentar ya. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Yosua pasal yang pertama. Kita melihat daripada ayat yang ke-9. Ini satu ayat yang akan memberikan peneguhan dan kekuatan buat kita sekalian. Firman Tuhan di sini berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah, pemirsa sekalian, ini satu ayat yang memberikan seringkali dorongan kehidupan bagi saya secara pribadi. Kadang-kadang kita tahu bahwa memang benar ya, hari esok itu kita nggak pernah ada yang tahu loh. Tetapi firman Tuhan sudah berjanji bahwa kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Hari esok itu miliknya Tuhan. Yang Tuhan minta untuk kita kerjakan adalah lakukan yang terbaik bagian kita, bagian kamu, bagian saya. Katakan, saya akan lakukan terbaik bagian saya. Nah, jadi kalau kita misalnya bisa pastikan bahwa hari ini adalah tanggung jawab saya. 24 jam Tuhan sudah berikan buat saya. Kita tahu ya, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja. Nah, kalau kita misalnya gagal untuk menelaah masing-masing bagian daripada waktu ini, maka saya percaya kita akan gagal untuk bertanggung jawab, mempunyai akuntabilitas yang baik kepada Tuhan. Nah, untuk setiap daripada Anda yang Anda sudah merasa bahwa saya sudah berusaha mati-matian melakukan itu, melakukan ini. Nah, pesan saya gini nih, seperti apa yang Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Memang benar, musim ini adalah musim yang sangat sukar. Bahkan orang yang paling pintar sekalipun adalah orang-orang yang kepalanya sangat pening. Beberapa hari yang kemarin saya membaca satu artikel yang cukup menyedihkan sekali. Ada satu orang yang sangat pintar sekali. Mulai dari kecil dia adalah, tadi dikatakan adalah juara 1. Kemudian dia sampai dengan kuliah. Dia dapat scholarship, IP-nya sangat tinggi. Dan kemudian setelah lulus kuliah dia mempunyai pekerjaan yang sangat bagus sekali. Dengan gaji yang sangat tinggi. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Mereka mempunyai anak-anak yang sangat cantik dan ganteng gitu. Tetapi pada waktu krisis mulai melanda, you know what happened? Kemudian dia mulai kehilangan pekerjaan. Pada waktu dia mulai kehilangan pekerjaan, dia kemudian berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lainnya. Berbulan-bulan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan sampai akhirnya rumah mewah yang dia udah punya, mobil yang dia udah punya, itu kemudian akhirnya harus disita oleh bank. You know what? Suami dan istri ini kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, pemirsa sekalian, ini bukan sesuatu yang baik. Kalau dilihat kemudian para ahli psikiater membuat pembelajaran. Kenapa orang seperti ini? Orang yang dari kecil adalah orang yang sangat hebat. Tetapi kenapa mengambil keputusan yang begitu bodoh untuk bunuh diri? Saya tahu bahwa sering kali dalam pikiran kita pada waktu kita mendengar kabar ada orang yang menyerah, ada orang yang bunuh diri. Kita sering kali dengan gampang ngomongin nasi goreng masih enak, itu orang bodoh banget. Nah ini yang kita harus ketahui. Di dalam kehidupan kita, kalau pada waktu kita belum mencapai hasil yang terbaik. Tetapi kemudian ada orang yang melecehkan kita, ada orang yang menghina kita. Ini tadi yang saya katakan kepada narasumber. Kita harus berterima kasih kepada kondisi yang menghimpit kita. Karena justru kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan tidak baik, tidak enak, tidak mudah. Tahu nggak pemirsa sekalian? Justru itu yang Tuhan pakai untuk membuat kita bukan cuma mempunyai pikiran yang hebat. Tetapi mental yang tangguh dan teguh.
Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tetapi mereka menghadapi pergumulan dan musuh-musuh yang sangat besar. Tetapi kita tahu bagaimana pada waktu Tuhan yang berperang bersama dengan mereka, musuh satu persatu itu dikalahkan oleh Tuhan. Bukan hanya dengan upaya manusiawi Yosua dengan seluruh tentara Israel. Kita tahu bahwa upaya manusiawi mereka gagal. Upaya manusiawi saya dan saudara pasti bisa gagal. Tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Bagaimana dengan Anda? Apakah episode ini sudah menjadi berkat buat Anda? Kalau Anda percaya bahwa waktunya sekarang Anda bangkit dan tidak menyerah, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mereka yang mengalami kesukaran dan himpitan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkata untuk kami menteguhkan iman kami. Untuk percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Lawat mereka dalam nama Yesus. Biarlah urapan Tuhan itu akan mematahkan setiap jengkal, belenggu dan bahkan mental block di dalam pikiran saudara. Mentalmu yang lembek dan perlu diporak-porandakan supaya engkau menjadi orang yang teguh dan tidak menyerah. Saat ini dalam nama Yesus kami melepaskan urapan Tuhan yang akan menjelajah kehidupan saudara. Dan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu akan merubahkan paradigma dan seluruh kehidupan saudara. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami katakan amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan pemirsa. Satu kebersamaan yang luar biasa hari ini. Tiba saatnya kami untuk pamit undur. Kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan juga apabila Anda sudah diberkati sekali lagi, support kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Anugerah Ministries. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.